yang lebih semangat lagi sama suaminya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Romo Kiai Haji Khairuddin, tentu bersama dengan bunyainya, Bunyai Khadijah dan keturunannya. Kita doakan senantiasa ditambah kesehatannya oleh Allah, panjang umur, murah rizki, dan husnul khotimah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kebanyakan ibu-ibu nih? Candanya berapa persen ini? Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih sehat. Ibu-ibu sehat? Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Jangankan sakit yang berat, sariawan aja nggak bisa ngaji. Sakit gigi nggak bisa ngaji, apalagi sakit yang paling berat. Apa bu sakit yang paling berat? Hah? Jantung, apa? Kanker, apalagi? Sakit hati. Yang paling berat itu sakit stroke. Secoak aja berat, apalagi stroke. Stroke ya, berat banget kan sakit kok stroke, masya Allah. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita takziah. Betapa banyaknya orang yang lebih kaya daripada kita meninggal dunia. Orang yang lebih sehat daripada kita meninggal dunia. Dokter jantung mati serangan jantung, banyak. Dokter paru-paru meninggalnya gara-gara sakit paru-paru. Dokter liver mati gara-gara liver. Dokter kandungan istrinya nggak punya anak. Betapa banyaknya Jakarta itu orang kaya. Jangankan berobat, rumah sakit bisa dibeli seisi-isinya. Mati. Orang kayu manis bener buat Dijaya. Orang Matraman berobat aja nungguin BPJS nggak mati-mati. Alhamdulillah. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita sudah pernah pergi ke Mekah Madinah atau kita mau membaca sejarah. Siapa yang pengen umroh gratis? Ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Ini saya baru pulang. Saya masih batuknya batuk Mekah ini. Saya baru pulang hari Kamis kemarin, baru mendarat hari Kamis. Doanya masih manjur. Siapa yang kepengen umroh gratis angkat tangan? Serius? Kasih tahu caranya mau? Minta bayarin suaminya. Lah kan jenengan gratis, yang bayarin siapa? Suaminya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bu, kenal Abdul Uzza? Hah? Enggak satu grup WA-an? Enggak temen Facebookan enggak? Abdul Uzza itu gantengnya luar biasa. Kiai Khairuddin kalah gantengnya. Kiai Khairuddin itu terkenal paling ganteng, mana beliau ini? Di LDNU itu terkenal paling ganteng. Di alumni Darul Rahman terkenal paling ganteng. Masih kalah sama Abdul Uzza. Kalau jalan, saking gantengnya Abdul Uzza itu seperti api
menyala-nyala. Maka orang manggilnya Abu Lahab. Kenal? Abu Lahab, kenal? Temen WA, temen. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Abu Lahab itu rela tidak punya pembantu pada saat Rasulullah mau dilahirkan. Abu Lahab itu memerintahkan Suwaibah, budaknya, untuk nungguin Sayyidah Aminah pada saat mau melahirkan Rasulullah SAW. Saking senengnya punya keponakan laki-laki, Abu Lahab memerdekakan budak, memerdekakan Suwaibah tanpa syarat. Padahal untuk memerdekakan budak minimal nebusnya 2 ekor onta. 1 ekor onta sekarang kurang lebih 50 juta. Abu Lahab pernah nyumbang Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah SAW, kurang lebih 100 juta. Ada orang Matraman yang kalau mulutan nyumbang 100 juta ada? 10 juta? Makanya kalau mulutan itu makanannya yang enak. Jangan kalah sama Abu. Jangan telur 1 dipotong 4. Coba ini nanti snacknya, telurnya 1 dibagi potong 4 enggak ini? Kalau 1 potong 4 pulangin. Abu Lahab pasti masuk neraka. Karena sudah dinas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Pamannya Rasulullah yang pernah mencintai Rasulullah, pernah senang atas kelahiran Rasulullah, dinas masuk neraka karena membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu pakdenya Rasulullah. Abu Thalib itu lahir tahun 334 Masehi. Sayyid Abdullah bapaknya Rasulullah lahir tahun 534 Masehi. Sayyid Abdullah 539 Masehi. Abu Lahab 544 Masehi. Abu Thalib itu pakdenya Rasulullah. Abu Thalib itu besannya Rasulullah. Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah. Abu Thalib menyayangi Rasulullah. Rasulullah menyayangi Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib pada saat sedang sakaratul maut, Rasulullah masuk ke kamarnya. Pak D, ucapkan 2 kalimat syahadat di kuping saya saja. Nanti saya akan menjadi saksi di akhirat kalau Pak D sudah bersyahadat. Enggak, Muhammad, biarkan saya dengan agama saya. Artinya nikmat iman Islam itu luar biasa. Kita harus bersyukur. Kita itu jaraknya kurang lebih 1500 tahun dengan Rasulullah. Kita masih diberikan hidayah iman Islam. Ibu-ibu kenal Hindun? Hindun? Jualan cendol? Saya ngelirik ke kiri kok ada parcel nih, buat ustadznya apa enggak ini? Kadang buat pajangan aja. Hindun, bengisnya perempuan pada saat itu adalah Hindun. Pada saat perang Uhud, Hindun memerintahkan laki-laki budaknya bernama Wahsy untuk konsentrasi membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy bisa membunuh Hamzah. Laporan ke Hindun karena akan mendapatkan hadiah. Hindun masih belum puas. Datangi jasadnya paman Rasulullah, dibelah dadanya paman Rasulullah, dikunyah hatinya paman Rasulullah mentah-mentah oleh perempuan bernama Hindun. Dengan lantangnya Hindun mengatakan, Muhammad kalah, saya tidak akan masuk Islam. Pada suatu malam Hindun melewati Masjid Nabawi, mendengar seperti suara lebah dari Masjid Nabawi. Hindun ngintip, suara apa ini? Hindun ngintip, ternyata para sahabat sedang menangis, sedang zikir kepada Allah, menangis. Pada saat melihat para sahabat sedang menangis, Hindun ikut menangis, meneteskan air mata.
pada saat itulah hidayah masuk ke dalam Hindun. Hindun masuk Islam. Hindun dibully sama orang-orang Islam. Dun, kamu katanya nggak bakalan masuk Islam, kok sekarang kamu masuk Islam? Hindun dengan tegas mengatakan, siapa yang masuk Islam? Saya tidak pernah masuk Islam, tapi Islamlah yang masuk ke dalam dada saya. Saya tidak bisa menolak hidayah Islam. Siapa yang tidak kenal bengisnya Khalifah Umar bin Khattab waktu itu? Orang Islam yang ketemu sahabat Umar waktu itu minimal itu sakit. Minimal sakit karena saking bengisnya sahabat Umar. Tapi pada saat sahabat Umar datang ke rumah adiknya Fatimah binti Khattab, dari dalam rumah terdengar suara Al-Quran surat Toha. Sahabat Umar dengkulnya lemes, lalu mengatakan, ketok pintu dengan lemah lembutnya, minta diantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Rasulullah dari segi fisik manusia, tapi tidak seperti kebanyakan manusia. Muhammadun basarun laisa kalbasari bal huwa yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti kebanyakan manusia. Kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah, Rasulullah itu ibaratnya intan permata, kita diibaratkan batu kali. Satu truk 800.000. Intan permata sejempol sudah jutaan, ratusan juta. Kita tidak ada apa-apanya. Satu-satunya manusia di dunia yang sejarahnya tertulis lengkap hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tes, ya. Kalau kita kan enggak. Ini saya ya. Saya itu diijazah lahir 11 Juli 75. Di bukunya bapak saya lahir bukan nggak ada tanggalnya, lahir Selasa Manis tahun 76. Beda. Baru 46 tahun sejarahnya udah kacau saya itu. Saya cari, sekarang kan ada model-model Google kan, tahun 76 tanggal 11 Juli ternyata bukan hari Selasa itu. Itu saya. Coba Bodija. Ayo berdiri. Coba. Bodija itu dari pagi sampai sekarang saja. Pagi sampai sekarang ngomong apa saja. Coba inget nggak? Enggak. Rasulullah itu semua ucapannya tercatat. Semua perbuatannya tercatat. Diamnya Rasulullah terhadap perbuatan sahabat tercatat. Padahal zaman Rasulullah tidak boleh nulis hadis.
Tidak boleh nulis ucapannya Rasul, tidak boleh nulis perbuatannya Rasul, tidak boleh nulis ketetapannya Rasul. Kenapa? Khawatir campur dengan Al-Quran. Siapa yang pertama kali nulis hadis? Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jarak Imam Bukhari dengan Rasulullah 200 tahun. Rasulullah itu keturunannya, nasabnya sampai Nabi Adam itu tercatat. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf sampai bin Ismail bin Ibrahim bin Nabi Sis bin Adam alaihissalam. Yang agak mudaan mana, Bu? Bapaknya siapa namanya, Bu? Bapaknya Ibu siapa? Bapaknya Pak Agung. Sujono. Bapaknya Pak Sujono. Kasmudi. Bapaknya Pak Kasmudi. Enggak tahu. Tiga lumayan. Ibu, Bu. Bapaknya Ibu siapa, Bu, namanya? Bapaknya Pak Haji Abdurrahman. Bapaknya lagi? Nggak tahu. Ibu siapa, Bu? Bapaknya? Bapaknya lagi? Bapaknya lagi? Nggak tahu. Ibu? Bapaknya lagi? Bapaknya lagi? Nggak tahu. Jadi saudara semua ini ternyata keturunan nggak tahu. Jadi ternyata nasabnya sama bin nggak tahu. Artinya kita yang hidup kita, tinggal kita, bisa jadi dari warisan leluhur-leluhur kita, sekarang kita lupa. Kita dengan Rasulullah 1500 tahun, tapi kita masih ingat sejarah tentang Rasulullah. Dan itu tercatat rapi, tidak ada satu pun yang berbeda. Rasulullah itu lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada yang mengatakan satu ahli sejarah Rasulullah lahirnya itu hari Rabu, itu nggak ada. Lahirnya tanggal 15 itu nggak ada. Semuanya mengatakan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati itu kelahirannya. Kalau ulama yang diperingati wafatnya. Yang bisa umroh gratis, yang bisa jawab umroh gratis. Dari saya, nggak usah dari Amar. Dari saya tunggu di Masjid Tanim. Saya tunggu di Masjid Tanim. Ayo, kenapa? Kalau Rasulullah yang diperingati lahirnya, kalau ulama yang diperingati haulnya. Padahal al-ulama warasatul anbiya. Karena Rasulullah lahir, mulianya sudah kelihatan. Rasulullah lahir itu sudah punya ciri-ciri. Rasulullah lahir itu sudah ada kekhasannya. Satu, Rasulullah lahir sudah dalam keadaan dihitan. Emang Ustadz Nuruddin dihitan sampai 2 kali. Saking alotnya. Rasulullah lahir sudah dalam dihitan. Rasulullah badannya wangi tanpa minyak wangi, tapi selalu pakai minyak wangi. Bedanya dengan kita, sudah nggak wangi, nggak pakai. Ya, ini muslimat atau fatayat ini? Muslimat atau fatayat? Oh, muslimat. Apa bedanya muslimat dengan fatayat, Bapak Ibu? Kalau fatayat bau minyak wangi, kalau muslimat bau minyak angin. Kita tidak wangi dan jarang pakai minyak wangi. Rasulullah badannya sudah wangi dan selalu pakai minyak wangi. Rasulullah itu nggak pernah nguap. Beda kalau kita ngaji lama dikit. Padahal ciri-ciri orang mau meninggal itu gampang banget. Ciri-ciri orang mau meninggal, satu, rambutnya udah ubanan. Yang kedua, sudah sering lupa. Ya, coba Bu, tadi siapa yang ceramah, siapa? Saya siapa? Tadi udah sebutin nama MC saya. Lupa. Kalau nggak Senin, Selasa ini. Yang ketiga, yang dimatiin dulu itu kaki. Kenapa kaki? Takut lari pada saat dicabut nyawanya. Pokoknya kalau ngaji kakinya sudah selenjon, nyelonjor, tekuk, belok kanan, belok kiri, itu udah ciri-ciri tuh. Kalau nggak Jumat, Senin udah. Allahumma sholli ala
Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah itu nggak pernah dilalerin. Emang kita masih hidup aja dilalerin. Rasulullah itu depan belakangnya sama jelas penglihatannya. Kita kadang udah pakai kacamata tebel aja masih kepaduk. Rasulullah belakangnya sama penglihatan. Kalau ulama lahirnya sama, kotor, nangis, rewel, ternyata gedenya ada manfaatnya. Maka orang mendapatkan manfaat dari besarnya ulama itu. Setelah ulama itu wafat, orang itu berbalas sangka jasa dengan mendoakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Jangankan kita, Abu Bakar saja ingin melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu gagal. Kadang ada orang yang mengatakan, ayo kita harus sunnah Rasulullah, harus selalu mengikuti Rasulullah. Ya bagus kalau bisa. Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak. Kita kakinya bengkak asam urat. Sama-sama bengkaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pagi nyuapin pengemis buta Yahudi yang senantiasa mencaci maki Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Abu Bakar ingin mengikuti itu, nggak tega, nggak kuat, nyuapinya dengan kasar. Lalu pengemis itu menampelnya. Siapa kamu? Kamu tidak seperti yang biasa nyuapin saya dengan lemah lembut. Saya temannya yang nyuapin kamu dengan lemah lembut. Siapa yang nyuapin saya dengan lemah lembut? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita insya Allah tetap Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita sekarang itu di persimpangan jalan. Generasi Islam itu sekarang kalau tidak mondok dan kiainya tidak jelas, maka di persimpangan jalan. Zaman dulu saya kecil, seorang Cilacap nih, kalau bukan anak kiai itu nggak berani ngapalin Quran. Saking takutnya menjaga hafalan Quran. Lah sekarang berapa banyaknya tahfidz, rumah tahfidz. Dulu kita itu sami'na wa ta'na, nggak pernah nanya dalil. Kita husnudon bahwa yang disampaikan oleh kiai kita pasti ada dalilnya dan pasti ada benernya. Sekarang itu betapa banyaknya anak yang nanya mana dalilnya. Sudah dikasih tahu sahih atau tidak? Jewer saja, jewer. Dulu kalau kita nakal diapain? Oh, pantesan kupingnya panjang-panjang. Kelihatan kecilnya nakal-nakal ini. Saya suatu ketika ngisi ceramah alumni UGM tahun 76. Fakultas Ekonomi sudah banyak yang jadi profesor. Habis saya ngajar, mereka itu senam. Salah satu senamnya itu jewerin kuping masing-masing. 1, 2, 3. Saya tanya, Prof, kenapa dijewerin? Oh begini Ustadz, saraf nakalnya orang itu ada di kuping. Jadi kalau saraf nakalnya di kuping, kupingnya dijewer, maka jadi encernya nakal lagi. Maka ibu-ibu kalau suaminya nakal ternyata jewer ada dalilnya kan. Dulu coba maghrib kita keluar rumah, apa orang tua ngomong? Yang orang Jawa tahu nih, Orailok, nggak baik keluar maghrib. Sekarang kita tahu, oh ternyata maghrib iblis lagi pada keluar. Pantesan kalau keluarnya maghrib masih tongkrongan, HP-an di luar, pulangnya pada kesetanan. Anak-anak kita itu sedang menghadapi ghazul fikri, perang pemikiran, perang peradaban, perang kebudayaan.
Lahiriahnya nggak jelas, lahiriahnya nggak kelihatan, tapi dari dampaknya sangat luar biasa. Kemarin sore baru ribut di Jawa Timur. Ada orang jenggotnya 4, panjang, batuknya hitam, ngomel-ngomel karena di masjid itu lagi ada rebana. Betapa banyaknya aliran-aliran itulah. Kita harus ku anfusakum wa ahlikum nar. Bukan cuma kita tok, bukan cuma jenengan tok yang rajin ibadah, tapi anaknya yang lagi pada kuliah, anaknya yang kerja, pada sholat nggak dia? Ikut aliran-aliran yang nggak jelas nggak mereka? Bagaimana ku anfusakum bi amalikum, kata Rasulullah. Jaga dirimu dari api neraka dengan amalmu. Wa ahlikum biwasiatikum, jaga keturunanmu dengan wasiat-wasiatmu. Sekarang kan banyak orang keliru. Kalau di grup RW ngasih nasihat terus, bener ya? Grup PKK ngasih nasihat terus, sama anaknya cuek. Orang tua yang sayang sama anak adalah orang tua yang berani mondokin anak. Orang tua yang tidak sayang terhadap anak adalah orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya tidak ngaji, memberi fasilitas anak yang belum waktunya. Kelihatannya sayang, hakikatnya adalah orang tua yang sedang menjerumuskan anaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa iwa sifaiha wa nuril wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, ini yang sebelah kanan kerudungnya, bajunya seragam, dari caleg apa nyicil? Urbana. Kredit berapa kali cicilan? Oh, kirain bajunya berapa kali cicilan? Cash ya, cash ya. Ya, ini yang hitam-hitam kayaknya dari Mekah semua ini. Ya, ini oh calon, Masya Allah, itu 40 real tuh di Madinah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tantangan anak-anak kita sekarang liberalisasi agama, menjalankan agama kalau masuk akal. Padahal tidak semua agama masuk akal. Kalau semua ajaran agama masuk akal, maka yang jadi ustadz itu profesor-profesor. Kenapa? Kalau profesor itu pasti sudah pinter, sudah bikin jurnal, sudah diterima di internasional. Tapi ternyata banyak profesor yang gak ngerti agama, banyak yang gak lulus SD justru pinter agama. Kenapa? Agama pembahasannya bukan tidak di akal toh, tapi di dalam hati atau keyakinan. Coba saya kasih gambaran. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1007 km. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Langit itu yang biru-biru itu bukan langit. Yang biru-biru adalah batas pandangan manusia. Jadi kalau kita ngelihat ke laut itu jadinya laut biru kan? Padahal laut itu bukan biru, sebab batas pandangan manusia itu ketemunya biru. Langit mana? Wallahu a'lam. Ditempuh oleh Rasulullah tidak sampai 1 malam. Yang gampang. Ibu-ibu pernah kentut? Ibu, yang di belakang, yang berisik sendiri. Ya, ibu-ibu pernah kentut? Sering. Berapa kali satu hari? Bu, ibu-ibu mau sholat kentut berani sholat nggak? Terus ngapain? Pada saat wudhu, yang keluar kentutnya dicuci nggak? Nah, ayo, masuk akal nggak? Iya kan? Itulah agama.
Yang salah mana? Cara mensucikan, cuci muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Yang salah malah dibiarin aja. Iya kan? Itulah agama yang tidak harus semuanya masuk akal. Mohon maaf nih, sudah dewasa semua. Pipis najis nggak? Najis. Pipis? Najis. Mohon maaf, sperma najis nggak? Enggak. Pipis? Najis. Sperma? Kenapa mengeluarkan yang najis tidak wajib mandi? Mengeluarkan yang tidak najis justru wajib mandi. Ayo, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Apa mau dibalik di sini, Matraman? Punya Khadijah. Pipis karena najis mandi. Yang tidak najis nggak usah mandi. Keputusan pengajian di Sayyidah Maryam. Orang diabetes baru anduk-andukan, pipis lagi, mandi lagi. Baru anduk-andukan, pipis lagi, mandi lagi. Per 5 menit pipis mandi. Matinya bukan diabetes tapi masuk angin. Inilah ajaran agama yang tidak harus semuanya masuk. Nah sekarang itu banyak anak-anak kita, nggak masuk akal, nggak masuk akal, nggak ada tuh siksa kubur, nggak ada tuh nikmat kubur. Buktinya bapak saya meninggal tak kasih CCTV, nggak digebukin, nggak. Bapak saya tak kasih CCTV, nggak senyum-senyum, nggak. Coba kiai-kiai dulu kalau nerangin kan, nanti kalau kita bayi dalam kubur nanti ditemenin bidadari, ya kan? Yang cewek pasti protes, loh kalau cowok apa bidadara, ya kan? Kalau cewek kan itu digambarkan kan cantik, itu kan ya. Kalau yang jahat nanti dipukul sama malaikat, diinjak-injak sama malaikat. Itu bukan logika kita yang berpikir. Wong di sini kumpul bareng, satu itu kepengen pipis, yang sebelahnya itu nggak tahu kenapa itu kok geser. Itu sama-sama hidup loh, sama-sama hidup, kita nggak bisa deteksi loh. Apalagi alam dunia dengan alam barzah, alam kubur, sudah beda alam ini. Maka kita tolak liberalisasi agama. Anak-anak kita jangan sampai ikut aliran itu. Yang kedua, aliran tekstualisasi agama. Anak-anak kita itu sekarang digoda, diajak oleh orang yang kalau apa-apa itu ada dalilnya, ada teksnya. Dulu NU Muhammadiyah nggak pernah ribut, satu kunut, satu nggak kunut, biasa saja. Kenapa? Karena sama-sama tahu dalilnya. Samalah anak muda sekarang NU sama Muhammadiyah, subuhan juga nggak pernah ribut, sebab sama-sama nggak ke masjidnya. Sekarang NU bukan, Muhammadiyah bukan, suruh nyumbang masjid nggak mau, wakaf masjid nggak mau. Tapi kalau masjid itu sudah jadi, ingin merubah amalia masjid itu. Betapa banyaknya orang yang ngomong tahlilan haram, betul? Yasinan haram, maulidan haram, rajaban haram, berjanjinan haram, semuanya haram. Kata mereka tidak ada dalilnya. Kata mereka tidak ada ayatnya. Kata mereka tidak ada hadisnya. Kata mereka bid'ah. Kalau ada orang yang ngomong apa-apa bid'ah, jenengan harus berani tanya, Bapak, Ibu aktivitasnya apa? Saya jualan nasi uduk. Oh bid'ah. Rasulullah nggak pernah dodol nasi uduk. Kalau semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh kita lakukan, masuk neraka semua kita. Dan itu sekarang ada di tengah-tengah kita. Kenapa namanya yasinan? Kenapa namanya tahlilan? Kenapa namanya maulidan? Sebab itu dari bahasa Jawa. Mana orang Jawa? Orang Jawa kalau sesuatu itu diulang-ulang maka ditambahin akhiran-an. Orang Jawa nikah selamat, hamil 4 bulan selamat, hamil 7 bulan selamat, lahiran selamat, nyunatin anak selamat, nikah lagi selamat. Jadi selamatan sambil sodako, ngeluarin besek, sodako. Jadi sodakohan. Saben malam Jumat yasin di kuburan, yasin. Tahlil.
Ya solawat. Orang Jawa di mana-mana sial. Orang Jawa sialan. Orang Jawa di mana-mana sial. Dan itu sekarang ada di tengah anak-anak kita. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Jangankan firman Allah, jangankan sabda Rasulullah, omongan saya orang desa saja, kalian tuh beda pemikirannya kok. Mohon maaf, ibu-ibu, saya mau buang air dulu ya. Pikirannya ibu-ibu apain? Mau pipis. Saya bawa gelas, ini sama sekali nggak ada minuman, masya Allah. Enggak. Saya bawa gelas, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Enggak. Saya bawa gelas nih. Ibu-ibu, saya buang air dulu ya. Ibu-ibu pikirannya apa? Buang ini. Saya pegang ini nih. Saya ngomong, ibu-ibu, saya buang air dulu ya. Ibu-ibu pikirannya, Pak Ustadz mau buang air ini. Mohon maaf ya Bu, saya nggak bawa itu. Omongan yang sama. Ibu-ibu, saya buang air dulu ya. Pikirannya mau ngapain? Pipis. Sama omongan saya, nada yang sama, kalimatnya sama, penafsirannya berbeda. Apalagi firman Allah. Jangankan kita, wong Tegal, wong Pekalongan, lagi Herudin, wong Betawi, wong Arab sendiri nggak bakalan bisa menafsirkan Al-Quran kalau tidak ngaji. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau saya bacanya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Di dalamnya ada petunjuk untuk orang yang bertakwa. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membiarkan orang musyrik. Kalau umpama ada orang yang bacanya dibaca kasroh, pakai minum dulu. Terus bercanda kok. Innallaha bari'um minal musyrikina. Umpama ada orang baca wa rasulihi. Tadi kan hu kan? Yang benar kan? Ini baca rasulihi. Sesungguhnya Allah membiarkan orang musyrik dan rasulnya. Lu gimana rasulnya kok dibiarkan? Jadi ayat Al-Quran itu multi tafsir. Kalau tidak paham Al-Quran ayat satu dengan ayat yang lain, kalau tidak paham hadis, kalau tidak paham ilmu bahasa Arab, tidak mungkin bisa menafsirkan Al-Quran. Hadis Rasul juga sama. Coba di dalam hadis larangan kita untuk pipis itu apa? Menghadap selatan. Hadisnya ini loh, menghadap selatan dan menghadap utara. Betul? Hadisnya nih. Padahal maqasidus syariahnya adalah kita itu dilarang pipis menghadap Ka'bah kiblat dan membelakangi kiblat. Tapi di dalam hadisnya menghadap selatan dan menghadap utara. Kenapa? Karena Rasulullah di Madinah. Madinah itu di sebelah utara Mekah. Jadi kalau pipis di Madinah jangan ngadep selatan karena menghadap Ka'bah, jangan madep utara karena membelakangi Ka'bah. Lah kalau kita ditafsirkan, dijalankan seperti itu, malah keliru. Karena kita adanya di sebelah timur Mekah. Rasulullah itu melarang atau sunnahnya Rasul itu kalau makan pakai 3 jari. Betul ya? Hadisnya sahih ini punya ya. Hadisnya sahih. Kalau makan sunnahnya pakai 3 jari. Tapi jangan diartikan letter lek. Jangan diharam-haramkan orang yang makan pakai sendok. Pakai 3 jari Rasulullah itu yang didahar kurma, gandum, kismis. 3 jari gampang. Kalau kayak saya orang Purwokerto makan soto Sokaraja, pakai 3 jari 2 hari nggak selesai. Kapan saya kerjanya? Lagi ngapain Pak Ustadz? Makan soto. Artinya maqasidus syariahnya, tujuan daripada Rasulullah menyampaikan itu apa? Rasulullah itu zaman dulu kalau ada orang yang pakai orang Arab menunjukkan kayaknya orang Arab, itu gamisnya harus panjang. Semakin panjang gamis maka menunjukkan dia semakin kaya. Rasulullah itu nggak suka.
Kenapa? Karena sombong. Akhirnya yang memanjangkan gamis karena sombong dilaknat oleh Allah. Lah sekarang pakai cingklang tapi malah sombong. Wah, ente yang nutupin sarungnya, nutupin mata kaki tidak akan dilihat oleh Allah. Saya nih lo malah sombong. Padahal zaman dulu yang dihilangkan adalah sombongnya. Ini loh yang sekarang menimpa anak-anak kita. Maka ibu-ibu sekalian, jenengan harus ibadah sekuat tenaga. Tapi keturunan jenengan jangan sampai ditinggalkan untuk tidak ibadah. Ajak punya Khadijah, Pak Herudin, salah satu pengurus lembaga dakwah PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, datang ke sini untuk minta ngaji Islam rahmatan lil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi amalan suha wa tub alaina taubatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya kasih amalan agar Bapak Ibu gampang ke Mekah Madinah. Ke Mekah Madinah nggak harus lewat Bu Khadijah, lewat Pak Herudin nggak apa-apa. Atau nggak usah lewat Bu Khadijah, nggak usah lewat Ki Herudin, lewat Amar Travel nggak apa-apa. Oh sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am fi ahsanil hal. Ya Allah, berilah kami rizki untuk ziarah ke Baitullah yang kau agungkan dan Rasulullah yang kau muliakan di tahun ini, setiap tahun dalam keadaan baik. Jadi habis sholat baca Fatihah Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Mbah Maimun Zubair, Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Insya Allah ada jalan, berjuta jalan, tidak ada yang rekam, berjuta jalan menuju ke Baitullah. Amar Travel salah satu dari juta jalan itu. Tapi saya memang pesan, kalau umroh, satu, kalau terlalu murah hati-hati. Kalau terlalu mahal juga jangan, ya yang sedang-sedang saja. Yang kedua, lihat yang punya travel. Karena kalau yang punya travel itu alirannya beda, nanti di sana kita selama umroh itu dibimbing oleh orang yang berbeda. Betapa ruginya kita nyampe sana, nggak boleh umroh kedua, umroh ke sini harus satu kali lagi, nanti balik lagi ke sini, bayar lagi, umroh lagi. Kalau yang model-model kita, model-model pakai Herudin, model-model Khadijah, malah didorong untuk umroh terus. Setiap hari umroh, kalau perlu satu hari umrohnya 2 kali, pulangnya kakinya bengkak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silaturahim saya dengan Pak Herudin dan Khadijah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.